Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a shifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi man syaa bil ma'asyiril hikamiyah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minat yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid As-Sakinah, segenap jajaran-jajaran dan perangkat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid As-Sakinah, yang kita muliakan, yang kita hormati Sahibul wilayah, Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada kesempatan kali ini. Seterusnya kepada angkuang kuambo, para niniak mama alim ulama cadiak pandai, para guru, para labai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sakinah yang indah bisa disabui namonyo cie batu karena daftar namonyo ndak ada di hadapan nambo. Bapak Ibu yang terhormat, bersyukur kita kepada Allah terlahir dari lubuk hati kita yang paling dalam dengan ungkapan alhamdulillah. Allah masih memberikan nikmat serta karunia yang begitu besar kepada kita semua. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terhormat, saya berpesan kepada kita semua, lebih-lebih kepada diri saya sendiri. Mari kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kata Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Baka bagi Pak, siap. Pak, sehat Pak? Ibu-ibu ambo sehat? Ibu-ibu ambo yang sedang PW, posisi wena, basanda kadindiang, basanda kotongga, sehat Bu. Lama mana sanda nampak ambo tuh. Samo ambo basanda lagi nih Pak. Ambo sangajo ambo atur tadi supaya bisa sanda. Apa ambo di belakang sehat. Yo punggung belakang Pak. Bapak Ibu yang terhormat, ayat yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi dibungkus dalam sebuah tema yang telah tersusun di dalam agenda Ramadan tahun ini, keistimewaan orang yang beriman. Kenapa? Karena kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang terhormat. Nah, Ibu ambo yang sedang PW tadi mana? Bu, pesan ambo jangan dipaturian mana lah Bu. Basanda tu kipi angin dia teh Bu tuh. Beko barayun-rayun bulu matu lah takalo. Saya cando radio jam bo beko leh. Ibu apa ambo yuro kemaha lama sanda winjur. Oh Ibu yang terhormat. Jika ada yang bertanya, kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah? Banyak jawaban yang mesti kita sampaikan. Kita memilih untuk beriman kepada Allah karena kita tidak sanggup menahan siksa nerakanya Allah. Betul Pak? Ibu, kita memilih untuk beriman kepada Allah karena kita pengen masuk ke dalam surganya Allah. Kita memilih untuk beriman kepada Allah karena ini perintah agama kita. Ibu bapak yang mulia. Namun jika ada orang yang bertanya, kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah? Jangan lupa jawaban yang satu ini Bapak Ibu. Jangan lupa satu ini. Kita memilih untuk beriman kepada Allah karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan keistimewaan. Bapak Ibu yang terhormat. Jadi Pak, sebentar lagi Bu, saya akan sampaikan apa saja keistimewaan itu. Tetapi mari kita cek iman yang ada pada diri kita sekarang ini, apakah sudah mengantarkan kita untuk dapat merasakan kebahagiaan itu? Jika belum, jika tidak nantinya Bapak Ibu, mari mesti ada yang kita perbaiki dari iman yang ada pada saat ini. Yang pertama, Allah berjanji di dalam Al-Quran akan mencurahkan, memberikan sakinah ke dalam diri orang yang beriman. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan. Betul enggak Bu? Bu, setiap manusia butuh yang namanya ketenangan. Mana dalilnya Allah akan curahkan itu Pak? Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam surat Al-Fat ayat yang keempat. Apa kata Allah? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dianya Allah yang telah mencurahkan ketenangan ke dalam jiwa orang yang beriman. Supaya apa? Agar supaya mereka bertambah keimanannya di samping iman yang ada pada saat ini. Ibu bapak yang terhormat. Ibu, Bu,
Ada orang, Pak, yang mencari ketenangan itu pai ke tepi lawi. Tiba di tepi lawi, Bu. Bapoto-poto. Iya, Bu. Ada orang mencari ketenangan itu, Pak. Pai karaoke. Tapi ada yang luar biasa, ada yang dahsyat, Bapak Ibu. Ada orang yang mencari ketenangan itu hadir pada majelis-majelis zikir. Nah, ini dahsyat ini, Pak. Apa itu majelis zikir? Kita ini namanya majelis zikir ini, Pak. Ibu-ibu ini hadir duduk pada majelis zikir, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan wirid-wirid. Itu semua adalah majelis zikir. Kenapa dia hadir? Karena dia teringat hadis Nabi. Pernah Nabi bilang, siapa saja yang hadir pada majelis zikir, Allah akan berikan 4 tunai padanya hari itu. Di antara yang 4 itu adalah wa nazzalat alaihimus sakinah, dicurahkan ketenangan ke dalam dirinya. Mana buktinya Allah curahkan ketenangan bagi orang yang hadir dalam wirid mendengarkan ceramah? Buktinya, Bu, tunai Allah agih hari kini. Caliaklah di samping Bapak Ibu hari kini. Alun cukui 10 minit ambo ceramah. Itulah mulai menaku-naku lah, mulai aku apa. Ibu, kalau hati ndak tenang, ndak kena muage lalu, dapat. Iya nak, Bu? Ini ada kabar nih, saya sampaikan kepada ibu. Kami kaum bapak-bapak kau buah, tapi ndak apa-apa di siko, Bu. Pokoknya kaum bapak-bapak di luar apa di siko. Kalaulah hadir dalam mendengarkan khutbah Jumat, Bu, baru 10 minit khutbah Jumat dibacakan oleh khatib, itulah mulai barabuik-rabuik bakaruah-karuah, Bu. Ndak saf di belakang loh, Pak, saf di muka pula, Pak. Di mau ustaz tahu, ambo dia teh mimbar, Pak. Tu nampak dia bo taranga dia bo manan bakaruah. Tu tando tanang hati, Bu. Nak tunai kecil Nabi itu, Pak. Seakan-akan tak punya masalah, pada di luar banyak persoalan tadi. Tiba di masjid, mendengar khutbah, tenang hati, dapet sakinah. Di rumah, Bu, barabanalah karancak kamar ibu. Diagih AC supaya sajua. Alai, diagih selimut nan lembut. Alai. Dicari tampek tiduan nan empuk, nan maha, nan rancak. Untuk atu, Bu, supaya lama lalu, Pak. Tapi kalau hati tidak tenang, percayalah, tidak kena buah lalu mata dah. Cubalah basanda ke dinding nan kareh gua. Basanda ke tonggak nan kareh gua. 10 minit ceramah dimulai baru. Itulah mulai takaluk malam dia kuat-kuat. Jadi Bapak Ibu hari ini yang hadir, yang dapat sakinah, ajan dipaturian benar nak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat. Ada orang, Pak, mencari sakinah itu, mencari ketenangan itu dengan berumah tangga terlebih dahulu. Makanya ayat berumah tangga itu, Pak, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang bersamanya. Betul, Bu? Jadi kalau ada rumah tangga hari ini tidak ada ketenangan, Bapak Ibu, ini bertolak belakang dengan konsep yang diberikan oleh Al-Quran. Nah, Ibu Bapak yang terhormat, berarti
kalau ingin mendapatkan ketenangan, maka harus berumah tangga terlebih dahulu. Kan begitu narasi ayatnya. Tetapi ada orang yang belum berumah tangga pun, tapi sudah mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam hidupnya, hanya bermodalkan iman. Hanya iman, Pak. Iman yang maksud di sini bukan iman yang di bibir, Bu. Bukan hanya iman yang di lisan, Pak. Kalau iman di bibir dan di lisan, banyak orang yang mampu mengucapkannya. Tetapi iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang sudah merasuk ke dalam jiwa. Mana contohnya, mana buktinya orang yang imannya sudah merasuk ke dalam jiwa? Saya sampaikan contohnya 2 ayat saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Orang imannya kalau sudah merasuk ke dalam jiwa, dibuktikan dengan ketakwaan. Setelah dia bertakwa, dia punya peta masa depan, bukan hanya masa depan dunia saja, tetapi punya peta masa depan akhirat. Karena sepakat para ulama, hari esok yang disebutkan dalam ayat tadi itu adalah akhirat, Pak. Jadi dia punya peta masa depan akhirat, Bu. Ibu, lendak tak kalau Ibu kah? Apa contohnya punya peta masa depan akhirat? Saya bertekad tahun ini indah akan bolong-bolong untuk solat tarawih. Ambo anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Punya peta masa depan akhirat, Pak. Seberapapun sibuk ambo, banyak kebutuhan ambo ndak akan lewatkan tarawih. Nah, ini punya peta masa depan akhirat. Tentukan haul pada harta Bapak Ibu. Kalau ambo haul ambo 1 Ramadan, sampai Ramadan yang akan datang dihitung sampai tidak nisabnya. Kalau sampai nisabnya, keluarkan zakatnya. Itu peta masa depan akhirat, Pak. Begitu juga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Saya bertekad sampai mati tidak akan ambo tinggal solat berjemaah kedua. Peta masa depan, Pak. Ibu, ada orang punya peta masa depan akhirat. Dia sebelum mati, dia kunjungi 1000 masjid yang ada di Sumatera Barat ini. Ini salah satu juga, Pak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita rancang peta masa depan untuk akhirat kita. Itu membuktikan bahwa diri kita, iman kita sudah merasuk ke dalam jiwa. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita lanjutkan. Jadi, asalkan iman kita sudah benar, Pak. Asalkan iman kita sudah benar, Bu. Merasuk ke dalam jiwa, Allah janji akan curahkan ketenangan di dalam hidup kita. Coba bayangkan, Pak, ketenangan yang didapatkan dari iman, sakinah yang diperoleh dari iman, lalu dia bawa ke rumah tangganya, maka akan semakin damai rumah tangganya, semakin tenang rumah tangganya, semakin sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Jadi, jika ada rumah tangga hingga detik ini banyak bacaka, banyak piriang nan malayang, banyak pariuk nan tabang, ampik santiang ini ada masalah dengan iman. Itu saja, Pak. Nendak kare ngajian bawa, Pak. Sedang elok, Pak.
Dinaik level step lagi Pak. Bapak Ibu yang terhormat, yang kedua, Allah berjanji dalam Al-Quran, siapa saja yang ada iman di dalam jiwanya, Allah akan mudahkan hidupnya walaupun dia berada pada tempat dan fasilitas yang amat terbatas pun. Ibu, kalau di dalam hidup ini fasilitas kehidupan kita sagalo adoh, kira-kira mudah hidup awak atau tidak Bu? Sagalo adoh, mudah hidup awak atau tidak Bu? Mudah Pak. Tetapi konsep di dalam Al-Quran tidak demikian. Kalau demikian konsep di dalam Al-Quran, berarti Allah tidak adil Pak. Apa konsep di dalam Al-Quran? Walaupun fasilitas terbatas, tempat terbatas, tapi ada iman di dalam jiwanya, Allah akan mudahkan kehidupannya. Bapak Ibu yang terhormat, mana buktinya Ustaz? Saya akan sampaikan buktinya berdasarkan Al-Quran Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat nak kisah Ashabul Kahfi? Kahfi itu artinya goa. Goa itu ada dua Pak. Yang pertama, ada goa yang sempit, kapasitas bisa masuk ke dalamnya 1 sampai 2 orang saja Pak. Makanya disebut dengan hiro. Gharun hiro. Terbatas, sempit. Nabi menerima wahyu di gua. Jadi jangan dikecen Pak, tempat Nabi menerima wahyu itu gua lapang Pak sampi. Ibu, Bu, kalau ada undangan barale nanti alamat ke gua hiro ajan pailole. Dak kamu kira. Tapi ada tidak disebut dengan hiro tapi sampi jo. Aguayo, gua Thur. Sampai Nabi transit ketika pergi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kan ketika itu rumah Nabi dikepung. Masih ingat kisahnya Bapak Ibu? Rumah Nabi dikepung oleh kaum kafir Quraisy karena memang sebelumnya mereka sudah rapat di Darun Nadwah, di balai desa. Dia rapat, Muhammad tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lah marajalela dakwah kini namuh deh. Kita bunuh Muhammad. Makanya dikepung Nabi Pak di dalam rumahnya. Di dalam rumah hanya ada 3 orang. Yang pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ali. Kecik Nabi kali, Ali engkau gantikan di tempat tidurku. Tidur di tempat tidurku. Karena Ali beriman, sudah merasuk ke dalam jiwa, jawabannya enak dan sejuk. Apa jawaban Ali? Baik ya Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Enak Pak. Itu Ali dulu. Bisa Nabi keluar Bu? Bisa. Apa yang dibaca oleh Nabi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan dinding di hadapan mereka, kami jadikan dinding di belakang mereka. Matolai terbuka Pak, tapi ndak mancan lihat, ndak nampak Nabi keluar do. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Mereka punya rencana. Apa rencananya? Membunuh Nabi. Tapi Allah punya rencana lain. Sebaik rencana adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa keluar. Surah tadi itu Bu, Yasin ayat yang keberapa? Berapa Bu?
Pokoknya Yasin Ustaz. Tapi sayangnya Bapak dan Ibu, ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang. Ketika ada razia, inyo ndak ada pakai lem. Ndak ada pakai SIM, Pak. Nyo nak lewat je di situ jalan cieknya polisi razia. Takkanlah ceramah Ustaz Dori tadi malam. Baca Yasin. Bisa nak nampak ko? Nyo baca Yasin. Sebelumnya gas unda apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alsaynahum fahum la yubsirun. Nyo gas unda apa? Pas di muka polisi tatangkok atau indak, Bu? Tatangkok. Bakok tatangkok je Ustaz. Polisi hafal lo ayat tu. Jadi ibu-ibu jangan ragu lo le kalau ada calon menantu polisi. Capek selah. Karena polisi-polisi sekarang banyak yang hafal Quran. Pak capek selah, Bu. Ya, Bu? Setuju, Bu? Polisi atau Ustaz? Kan ragu dah. Mancap calon menantu polisi atau Ustaz, Bu? Ya sebenarnya. Jangan ragu lo menantu Ustaz. Kau le takut lo anak telantar indah. Ceramah 5 kali sehari. Ragu lebu lai. Bapak Ibu yang terhormat. Keluar Nabi, Pak. Sampai jam berapa, Pak? Bu, sampai jam berapa, Bu? Sampai sudah. Kalian tidak sampai mati dah. Sudah berapa ustadz yang dimatikan ceramah di sini? Ceramah kalau di Masjid As-Sakinah koma Pak, Bu, dari dulu le. Mode tablik akbar taruih saya. Batu jamaah rami. Semua di Masjid Al-Hakim rami jemaah. Mode tablik akbar saya tadi. Jadi ambo termotivasi mode tablik akbar ambo hari ini. Ibu bapak yang terhormat. Nah, keluar Nabi, akhirnya kan dikejar juga, Pak. Dikejar dek kaum kafir Quraisy, masuklah. Berhenti Nabi di rest area, di Gua Tur. Masuk Nabi, nyotagan dek Abu Bakar. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Beko aduh binatang-binatang yang memantak beko karena engkau biar lambo berasian dulu. Nyobarasian dek Abu Bakar, Bu. Ketika Abu Bakar membarasian gua, Pak, iyo Pak. Tapan tak kala jengking Arab. Bangka, Pak. Ngantak-ngantak, Bu. Merah muka Abu Bakar berayi matue. Akecek Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih Abu Bakar. Nabi kan Abu Bakar kan berayi matu, Pak. Jangan bersedih Abu Bakar. Ambo dak bersedih kerana nyokaja dek Quraisy do Nabi. Tangan ambo tepantak kalau. You komen lah. Share bagai kan. Bapak Ibu, nyo ambil tangan Abu Bakar dek Nabi. Nyo baca bismillah. Nyo ludahan dek Nabi, Pak. Hilang sakit Bu, hilang ngantak-ngantak, wajah kembali cerah. Kenapa? Karena ludah Nabi obat. Lantai sehingga. Jadi Ibu kalau ada tapantak kalau, tapantak sapasan, apa kebetulan di rumah lo capek seimbaw Pak. Insya Allah bertambah bangka teman. Bapak Ibu yang terhormat. Nah, jadi lewat kaum Quraisy, lendak doh Muhammad di dalam tu. Idhuma fi ghari, kaduonyo lah masuk ke dalam gua. Dua dalam gua apa? Iryaqulu li sahibihi, berkata dia kepada sahabatnya, dia ini siapa? Sepakat ulama, Pak, dia ini Nabi. Sahabat siapa? Abu Bakar. Berdua dalamnya, Pak, yang lain lanjut. Lendak di dalam Muhammad tu indah, gua tu sampik mah.
Sarang laba-laba saya nak rusak dah. Sarang merpati saya nak tagak dua tu dah. Akhirnya Nabi selamat, Bu. Gua Tur. Tapi ada gua yang kedua, ada gua yang disebut dengan kahfan. Gharan berubah jadi kahfan, kahfi. Kapasitasnya lapang di dalam. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa lebih. Makanya para mu'arik, para ahli-ahli sejarah berbeda pendapat tentang jumlah pemuda yang ada di dalam gua. Ada mengatakan 9, ada mengatakan 5. Ada mengatakan 7. Saya lebih mengambil pendapat yang 7. 7 pemuda di dalam itu. Tapi Bapak Ibu, walaupun guanya lapang, kapasitasnya banyak di dalamnya, yang jaleh fasilitas terbatas di dalamnya. Contohnya, udara di dalam gua lapang atau pengap, Bu? Pengap, Pak. Kalam atau tarang, Pak? Kalam. Sumber makanan tak ada, minuman baitu pula. Beko baanyo lalu, Pak. Lalu payah, Pak. Kalau tak ada tempat tidur dan nempuk di dalam gua. Kata Al-Quran, miriang ke kanan payah, miriang ke kiri payah. Payah lalu, Bu. Kareh tempat lalu mereka di dalam gua itu. Memang terbatas fasilitas mereka, Pak. Fasilitasnya terbatas. Tidak bisa lalu di dalamnya. Payah. Tetapi pertanyaannya, walaupun tempat tidurnya kareh, kalau dalam pengana gitu, Pak, payah lalu tempat tidur kareh, baakoknya bisa juga lalu selama 309 tahun. Apa rahasionya, Bapak Ibu? Rahasionya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan cerita ini dengan benar kepadamu, wahai Muhammad, wahai pemuda yang di dalam gua tu amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda, kami berikan petunjuk kepadanya, kami berikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Sehingganya Bapak dan Ibu, ketika matahari terbit memancar ke arah gua, masuk cahaya ke dalamnya, Pak. Bitu pula terbenam, terpancar juga ke arah gua, masuk cahaya di dalam. Paruik lapa dak terasa, batu nyotutui talingoe de Allah, sehingganya bisa lalu 309 tahun. Apa rahasianya, Bu? Iman. Jadi kalau sulit kehidupan kita hari ini, Pak, payah ekonomi gini, tingkatkan iman. Allah akan mudahkan kehidupan kita. 2. Yang ketiga, Allah berjanji dalam Al-Quran, siapa saja ada iman dalam jiwanya, baik kecil maupun besar, tua ataupun muda, kaya ataupun cukup, punya jabatan atau tidak, asal punya iman merasuk ke dalam jiwa, Allah sukseskan karirnya, Allah sukseskan pekerjaannya dengan bahagia. Kata kuncinya ada 2, Bapak Ibu. Sukses pekerjaan dan karir. Yang kedua, bahagia. Kenapa harus 2, Bapak Ibu? Ada orang yang sukses pekerjaannya, sukses karirnya, tapi tidak bahagia. Betul apa betul? Karena sukses ini, Pak, relatif, Bu. Ada yang mengatakan sukses itu ditanya, di mana karajo kini alhamdulillah ambo lulus P3K. Ayolah sukses gini ya, lulus P3K sukses. Ada orang yang menilai sukses itu punya kendaraan. Wih, gagah oto ya. Lah wak punya ko alhamdulillah ambo lulus P3K tu mau bali oto. Yolah sukses Allah P3K punya oto lo deh. Sukses, Pak. Ada yang mengatakan sukses itu punya rumah. Wih, rancak rumah ya. Lah mau kok, yo alhamdulillah lah.
Iyalah sukses lah punya rumah, punya oto lo lain. P3K lo lain. Iyalah sukses yo. Nyo ndak tahu bodoh Pak, entah bara kredit rumah kok sebulan. Kendaraan entah barang usurannya sebulan Pak, nang kece orang sukses. Makanya jarang berakhir dengan bahagia. Bu. Jadi orang yang beriman itu maksudnya apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, nyo bahagia se Pak. Makanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang beriman. Bahagia saja, Bu. Mana contohnya, Ustadz? Ini contohnya bukan di zaman Nabi saya sampaikan. Ada jemaah, Bapak Ibu. Kenapa jemaah, Pak? Ini membuktikan iman itu juga menghantarkan kepada kebahagiaan, kesuksesan. Ada jemaah, Bu. Suaminya, mohon maaf, kalau ada pekerjaan yang sama. Suaminya kuli bangunan. Istrinya kuli cuci. Kita terbayang betapa beratnya pekerjaan dua ini, Pak. Betapa terbatasnya pendapatan dua pekerjaan ini. Tetapi Bu, setiap tamu yang datang ke rumahnya selalu disajikan makanan, bukan roti Pak. Bu, bukan kue, tapi langsung nasi yo lawak pau. Padahal fasilitas terbatas Pak, pendapatan terbatas. Nah, ketika tamu makan, apa kata orang rumahnya, apa kata istrinya? Suami ambo kalau mambo pitih pulang mah taruh banyak. Panjang ai Bu, yo bahagianya menyampaikan. Lain dak do nyo katuan garam mana do. Banyak. Dak do nyo bahagia, Pak. Nyo tanyo dek orang nak makan tadi. Bara suami engkau mambo pitih pulang. Bara banyak Nyo jawe dek istri tadi, Pak. Dek tamu batanyo. 500.000 sabulan. Ibu pura-pura ada terangga takut yang bawa tanya mah. Bu, 500.000 sabulan banyak atau sakete? Agak kancang Bu, boleh terangga dia Pak. Bu, 500.000 sabulan cukui atau indah? Cukui atau indah Bu? Boleh terangga gitu tuh Pak, nak cukui tuh Pak. Tapi bagi dia Pak, bahagia ada Pak. Kenapa? Ada orang Pak bergaji 500.000 bahagia ya Pak. Tapi ada orang berpendapatan 50 juta sebulan Pak. 500 juta sebulan. Tapi tidak bahagia doh. Kenapa? Pertama nyoplos ya Pak. Maka bahagia. Maka BI tidak tangan di belakang Pak. Jadi Bapak dan Ibu, 3 kebahagiaan ini, 3 keistimewaan ini, coba kita cek apakah kita sudah merasakannya atau tidak. Kalau belum, berarti ada yang perlu kita perbaiki dari iman yang ada pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.